Oke guys, kembali ketemu lagi dengan Fred Channel. Saya sampaikan selamat sore, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, tanpa ada kekurangan apapun. Anda sehat-sehat saja, dan saya pastikan sore ini Anda pasti dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Ya, kali ini saya membawa teman-teman untuk bukan melihat tanaman hias, tapi saya mau mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang tanin, khususnya pada tanaman kelapa atau pada kokopit, ya, pada kokopit. Dan kita tahu bahwa kokopit itu merupakan suatu suatu bahan yang digunakan umumnya sebagai media campuran di dalam budidaya tanaman. Ya, jadi ya kalau kita menggunakan kokopit, kita harapkan bahwa kokopit ini dapat mengikat air, menciptakan kelembapan yang cukup di dalam tanah. Dia tidak banyak mengandung unsur hara, tapi yang fungsi dia di sini, dia memperbaiki kondisi kelembapan di dalam tanah. Dalam arti kata dia mengikat air, dan mungkin juga sekaligus dia mencoba memperbaiki kondisi di dalam tanah tadi, yaitu jadi itu kokopit. Dan kokopit ini umumnya banyak mengandung tanin. Timbul pertanyaan bagi kita semua, apa sebenarnya tanin? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe dan nanti memberikan penjelasan atau komentar tentang apa yang akan saya jelaskan nanti. Oke, kita lanjutkan ke tanin. Jadi teman-teman, tanin secara ilmiah dikatakan bahwa ini merupakan suatu persenyawaan polifenol. Polifenol dalam arti kata bahwa dia terdiri dari gugusan fenol yang banyak, berangkai, dan senyawa ini dia akan berpengaruh, bisa membuat protein itu menjadi menggumpal, atau mungkin juga zat-zat organik di dalam tanaman, atau mungkin di dalam tubuh, atau mungkin alkaloid atau asam-asam amino ini menjadi menggumpal gitu. Jadi kalau kita pelajari lebih jelas lagi tentang tanin ini juga ada baiknya, ada kurang baiknya tanin, ya. Jadi salah satu hal ini yang kita lihat, kadar tanin pada tanaman itu bisa kita lihat khususnya pada tanaman kelapa adalah pada kokopit ini. Kalau kita bersihkan, dia mempunyai warna yang kemerah-merahan, kecoklatan-coklatan seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa tanin. Pada tanaman apa saja itu ada tanin. Saya berikan contoh, misalnya sagu. Mungkin teman-teman pernah ke hutan sagu, dan pada hutan sagu, di mana air-air yang ada, apakah itu air tergenang atau air-air yang mengalir melalui selokan-selokan kecil dari rumpun sagu, itu selalu kita lihat sini air itu kemerah-merahan. Kemerah-merahan, dan yang ternyata bahwa di dalam air itu mengandung cukup tanin. Sagu yang juga mungkin warnanya kemerah-merahan, diduga mungkin juga dia mengandung tanin. Oleh karena itu kalau kita mengolah sagu, kita katakan di Papua itu sagu tumang, maka perlu direndam dulu, dibuang larutan merahnya, dan siap untuk digunakan. Apakah digunakan untuk makanan, ya papeda umumnya di Papua seperti itu, ataupun makanan-makanan lain. Kita hilangkan yang merahnya dulu dengan melalui proses perendaman. Kembali kepada kokopit ini, teman-teman lihat, ini saya tunjukkan bahwa kokopit ini kita tahu semua diperoleh daripada serabut tanaman kelapa ini, ya. Serabut tanaman kelapa ini kita ambil dari serabut ini, diambil melalui suatu proses yang teman-teman bisa menciptakan alatnya sendiri, ya, untuk bagaimana merontokkan mengambil kokopit ini, ya. Ada yang lakukan dengan membuat kulit luar dulu, kemudian serabutnya itu dilepas-lepas untuk mengambil kokopitnya. Kemudian ada juga yang menggunakan alat-alat sederhana untuk mengambil kokopitnya, itu dari sabuk kelapa. Jadi dari sabuk kelapa ini. Kemudian kalau kita lihat, umumnya pada tanaman, kadar tanin itu biasanya meningkat pada bagian tanaman yang tua. Kadar tanin di dalam kelapa yang masih muda umumnya itu rendah sekali, dan tertinggi adalah pada tanaman yang memang sudah tua. Jadi bagian tanaman yang telah tua itu kadar taninnya tinggi. Tanaman apa saja gitu. Apakah itu di daun bisa terjadi kadar tanin tinggi, apakah di buah,
atau di bagian batang, kulit, dan sebagainya. Itu kadar tanninnya tinggi pada bagian tanaman yang sudah berumur tua. Nah, pada tanaman kelapa ini, pada buah kelapa khususnya, kita mendapatkan yang namanya kokopit seperti ini, seperti teman-teman lihat. Ini kokopit ini. Dan di dalam prosesnya juga perlu kita hati-hati. Saya melihat di dalam beberapa informasi yang ada bahwa di dalam membuat kokopit ini jarang orang menggunakan pengamanan, masker dan sebagainya, karena untuk mendapatkan kokopit ini dia banyak menciptakan ampas yang halus atau debu yang halus yang ini bisa mengganggu pernafasan gitu ya. Dan kita ingat bahwa di dalam kokopit ini banyak mengandung tanin, jadi bisa dibayangkan kalau Anda bernafas dan banyak tanin serbuk ini terhisap ke dalam pernafasan Anda, maka ini juga akan mengganggu pernafasan Anda atau mungkin memberikan pengaruh yang kurang bagus. Oleh karena itu, di dalam melakukan pekerjaan seperti ini, membuat kokopit, saya sarankan kalau memang bisa, gunakanlah masker pengaman gitu, sehingga akan menjaga keamanan kerja dan menjaga kesehatan Anda sendiri. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman, ini merupakan suatu uji coba bagaimana memproses kokopit ini untuk bisa siap dipakai. Karena kokopit ini yang sudah jadi ini belum bisa siap dipakai karena dia masih mengandung kadar tanin yang tinggi. Kadar tanin masih cukup tinggi. Dan kalau digunakan pada tanaman, ini akan berakibat yang kurang baik kepada tanaman. Mungkin menghambat pertumbuhan, dan jelas pasti menghambat pertumbuhan dalam kondisi tanin yang tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat, saya berikan contoh. Pengalaman saya, kalau pada waktu saya melintasi daerah hutan sagu, pada daerah aliran air, biasanya tanaman-tanaman itu tidak ada yang tumbuh karena di situ kadar taninnya tinggi sekali. Aliran air yang kemerah-merahan di situ jarang kita ketemukan tanaman yang tumbuh di situ. Oleh karena ini perlu dicuci, perlu kita cuci. Dan kali ini saya akan menguji bagaimana proses pencucian ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan air panas dan air dingin. Banyak orang, saya melihat banyak yang menggunakan air dingin, dan saya pastikan bahwa yang menggunakan air dingin ini pasti tersimpan di dalam kokopit ini masih banyak kadar taninnya. Ya, masih banyak kadar taninnya. Kita tahu bahwa air dingin ini mungkin Anda mencuci bersih dengan menggunakan air yang mengalir terus, tapi ingat bahwa ada kemungkinan kokopit masih terbawa bila Anda menggunakan air dingin. Ini menurut pemikiran saya seperti itu. Sebaiknya menggunakan air panas gitu. Nah, kenapa menggunakan air panas? Jadi air panas berarti suhunya agak tinggi. Dengan suhu yang tinggi akan mempercepat proses reaksi kimia. Zat-zat yang ada di dalam kokopit ini akan terurai dan keluar larut di dalam air dengan menggunakan air panas. Setelah air panas, maka kita akan melakukan proses pencucian lagi dengan air dingin. Air yang dingin, dan setelah itu siap untuk dijemur. Dijemur atau mungkin dibuat dalam bentuk blok-blok yang siap dipakai untuk bahan campuran bagi media untuk tanaman. Oke, kita mulai dengan apa yang akan saya lakukan di sini. Jadi teman-teman lihat di sini, saya akan masak air duluan. Di sini ada kokopitnya yang saya sudah siapkan. Ya, sudah saya siapkan. Ini ada air, saya akan masak air duluan. Jadi suhu air ini saya usahakan jangan mendidih, tapi suhu sekitar 70 sampai 90 derajat Celcius. Jadi kalau melihat seperti itu berarti dia sudah hampir mendidih. Setelah itu maka saya akan rendam kokopit dalam air yang sudah panas ini. Nah, kemudian satu lagi adalah saya langsung rendam di dalam air yang dingin ini. Saya hidupkan dulu teman-teman. Teman-teman, ini airnya sudah panas, jadi ini diperkirakan suhunya sekitar 70 sampai 90 derajat.
Jadi dia belum mendidih. Kalau air mendidih pasti 100 derajat Celcius atau mungkin lebih. Jadi ini sudah cukup dan saya masukkan ke dalam tempat ini wadahnya. Dan mungkin perlu saya sampaikan bahwa air yang saya gunakan dengan dua cara ini adalah dengan volume air yang sama, tidak berbeda. Volume air yang sama. Kemudian kokopit juga saya gunakan. Satu tempat ini saya masukkan 2,5 gelas kokopit ini. Jadi sama, kokopitnya sama, volume airnya sama. Oke, saya masuk di sini. Ya, sama volumenya. Nah, kemudian saya masukkan 2. Maaf, saya pakai masker dulu. Dua setengah saya masukkan ke sini. Setelah itu saya bantu mengaduknya. Ini juga 2,5 di air dingin. Ini air dingin. Oke, saya bantu untuk aduk. Nanti kita akan lihat, setelah itu saya diamkan sementara kira-kira selama 15 menit saya diamkan. Nanti 15 menit saya diamkan, demikian pula juga dengan tanpa air panas saya diamkan selama 15 menit. Kita akan lihat warna daripada air ini, ya, apakah sama atau berbeda. Kalau airnya berwarna lebih tua, maka itu menunjukkan bahwa yang terbaik adalah mungkin dengan menggunakan air dingin atau mungkin dengan menggunakan air panas. Jadi teman-teman lihat, dengan air panas dia cepat melarut. Ini saya agak repot juga untuk mencampur. Teman-teman lihat. Karena fungsi daripada air panas adalah mempermudah proses pelarutan daripada kokopit. Oke, sudah. Saya akan diamkan kurang lebih 15 menit. Jadi teman-teman sering juga ada banyak yang hanya menggunakan air, setelah itu 1 kali rendam kemudian selesai, ya, dan siap untuk dijemur. Dan menurut saya kadar daripada tanin itu masih tetap tinggi. Oleh karena itu setelah itu kita perlu juga bantu dengan pencucian dengan menggunakan air membantu untuk menghilangkan kokopit. Oke, kita diamkan dulu selama 15 menit, kita lihat apa yang terjadi. Oke teman-teman, jadi sudah 15 menit dan teman-teman lihat ini air panas, ya, air panas 15 menit, kemudian air dingin kita biarkan 15 menit. Mungkin kalau lebih lama mungkin lebih baik, tapi 15 menit saja cukup untuk kita melihat bagaimana perbedaan air yang dihasilkan dari dua metode ini. Kalau kita lihat sepintas sini bahwa dengan air panas proses pelarutannya itu akan lebih bagus, dia mencampur dengan baik sekali. Kemudian kalau kita lihat sini, ini kalau dibiarkan kemungkinan ini dia akan lebih banyak air jernih, lebih banyak ada di bagian bawah di sini. Nah, kemudian kita akan saring. Saya mulai dengan air yang dingin, teman-teman. Ya, seperti apa? Saya akan saring.
Oke. Kemudian saya saring yang berikut. Saya bilas ini dulu. Kita akan saring yang air panas seperti apa. Iya. Oke, jadi teman-teman lihat ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini perbedaan warna dari dua metode ini sangat berbeda ya. Jadi ini warnanya jernih. Ini menunjukkan bahwa kadar tanin masih termasuk tinggi di dalam menggunakan air dingin ini. Mungkin setelah kita rendam ini butuh waktu yang lebih lama dalam perendaman. Setelah itu disertai dengan pencucian, beberapa kali pencucian, sehingga diharapkan bahwa kadar tanin ini akan berkurang. Ada juga orang menggunakan metode lain, dia rendam di dalam air dingin, tapi dia menempatkan di dalam di luar dengan suhu yang tinggi, suhu matahari yang tinggi. Setelah itu dengan suhu yang tinggi akan membantu proses pelarutan tanin tadi. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pencucian. Jadi ini dia agak jernih teman-teman, jernih. Kemudian kalau kita lihat yang ini, wow, beda warnanya teman-teman. Iya, jadi sebaiknya kalau memang bisa kita menggunakan menghilangkan tanin itu dengan menggunakan suhu yang agak panas ya, mungkin taruh di tempat yang banyak sinar matahari atau menggunakan air panas dan dilanjutkan dengan proses pencucian. Jadi ini mungkin perlu setelah itu masih dibantu dengan proses pencucian yang menggunakan air beberapa kali dicuci, sehingga diharapkan bahwa kadar tanin di dalam kokopit ini akan menjadi semakin rendah. Jadi karena saya ingatkan lagi bahwa kadar tanin yang tinggi di dalam kokopit ini juga akan tidak baik bagi tanaman, menghambat pertumbuhan tanaman. Ya, jadi menghambat pertumbuhan tanaman, khususnya dalam proses metabolisme tanaman ini akan terganggu karena tanin. Ya, sudah saya katakan tanin adalah dia bisa karena dia termasuk dalam senyawa polifenol dan dia akan melarutkan membuat penggumpalan protein, kemudian termasuk asam-asam organik yang ada dalam tanaman, termasuk alkaloid dan juga mungkin asam-asam amino yang ada dalam tanaman. Jadi karena itu sebaiknya kadar tanin ini dikurangi, kecil mungkin dikurangi. Jadi teman-teman lihat beda sekali ya, beda sekali dua warna yang berbeda. Oke, jadi ini air panas yang memang betul-betul berwarna tua, kemudian air dingin yang mewarnanya seperti ini. Jadi teman-teman, itulah yang kita katakan tadi, kokopit yang mengandung kadar tanin yang tinggi akan kurang baik digunakan sebagai media campuran bagi pertumbuhan tanaman, akan kurang baik. Oleh karena saran saya, kurangi tanin sekecil mungkin, akan lebih baik bila mana Anda mau menggunakan kokopit itu sebagai bahan campuran yang dicampur dengan media tanam yang lain untuk pertumbuhan tanaman hias atau tanaman apapun. Usahakan kadar tanin menjadi lebih rendah. Oke teman-teman, sekian saja informasi dari saya tentang tanin pada kokopit. Jangan lupa subscribe ya, dan berikan komentar tentang apa yang sudah saya lakukan ini. Itu aja, sampai kita ketemu pada informasi berikutnya melalui Fred Channel. Anda hebat.